Di bagian wedding, Pak Hendy di human interest, teman-teman yang di landscape, untuk jadi satu di komunitas fotografi. Kita harus keluar dari kotak ketika kita bergaul dengan orang lain. Semua genre ada pasarnya sendiri, semua genre ada kapasitasnya sendiri, punya pasarnya sendiri. Kita berani nggak bersaing dengan fotografer luar. Beberapa brand itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita ingin belajar atau kita memang nggak mau belajar, kita hanya menjadi penikmat. Tapi minimal persiapan ini harus kita siapkan sejak awal. Karena saya anggap komunitas ini adalah lahan tempat kita berbagi, lahan kita untuk diskusi, lahan kita untuk belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hoka Podcast. Jangan lupa sharing is caring. Nah, pada kesempatan kali ini saya bertemu dengan Pak Hendy. Apa kabar Pak Hendy? Alhamdulillah, baik. Lama ya Pak, kita nggak jumpa ini. Ya, semenjak metodologi terakhir ya Pak? Terakhir waktu ketemu Pak Hendy di Medion ya Pak? Ya, NSP kemarin. Ini saya mau bertanya tentang komunitas fotografi. Berbicara tentang fotografi, khususnya kan banyak banget nih Pak komunitas-komunitas yang munculan di Probolinggo. Nah, gimana Pak komunitasnya yang ada di Probolinggo? Aktifkah atau hanya muncul setelah itu menghilang atau gimana Pak Hendy? Probolinggo ternyata mengalami pasang surut komunitas, dan dalam hal ini adalah fotografinya juga. Sebetulnya komunitas ada di Probolinggo itu semenjak tahun 2000 sudah ada komunitasnya. Iya. Cuma ada pasang surutnya, namanya orang hobi, karena kita bergerak dalam bidang hobi fotografi ya seperti itu. Suka dukanya kita memang banyak bergerak ke fotografi wedding. Itu, tapi tidak menutup kemungkinan karena di fotografi itu selalu ada hobiis dan ada yang memang untuk memang pekerja foto. Ini kita mau kemana? Ini memang tergantung passion kita masing-masing. Jadi kita tidak bisa bahwa kita semua full wedding juga nggak bisa. Kita full landscape ya, juga nggak bisa. Jadi kita harus punya semangat sendiri. Kita harus punya passion sendiri. Fotografi kita ini masuk di genre dan wilayah mana, itu aja. Kalau kita memang konsisten di landscape ya berkonsisten di landscape. Tapi saran saya kalau bisa jangan di landscape tok, karena banyak ilmu-ilmu lain, banyak genre lain yang menantang untuk ikut dikembangkan. Jadi tidak tetap intinya di fotografi ya Pak? Ya, tetap kita harus bergerak dalam fotografi. Komunitas yang ada di Probolinggo ini apakah sesuai tiap-tiap genre Pak? Semuanya genre landscape, wedding, genre atau banyak beberapa penggiat fotografi dia itu fokus pada genrenya masing-masing. Mereka tidak secara umum belajar all genre, tapi khusus di komunitas yang ada ini dan eksis sampai sekarang ini, kita memang fokus belajar dengan all genre. Jadi kita tidak belajar dalam satu genre aja, karena bagi saya genre ini itu akan membatasi pola pikir kita dan pola gerak kita. Bagaimanapun all genre akan berpengaruh pada pemikiran dan pemahaman kita tentang kaidah berfotografi itu sendiri. Bagaimana caranya untuk mensinergikan Pak? Jadi contoh saya di bagian wedding, Pak Hendy di human interest, teman-teman yang di landscape, untuk jadi satu di komunitas fotografi. Oleh sebab itu kita tidak boleh membatasi diri, kita tidak boleh memikir sesuai dengan kotak pikiran kita. Kita harus keluar dari kotak ketika kita bergaul dengan orang lain. Semua genre ada pasarnya sendiri, semua genre ada kapasitasnya sendiri, semua genre punya pasarnya sendiri. Jadi terlepas dari itu semua, alangkah baiknya ketika kita keluar genre kita harus menjadi pribadi yang umum. Jadi pribadi yang bisa menerima segala masukan. Ini akan membuka wacana kita, berpikir kita bahwa fotografi itu tidak melulu hanya model tok, fotografi tidak melulu landscape tok. Banyak fotografi genre lain yang menantang untuk kita geluti, karena di sana ada daya tarik yang tidak bisa diceritakan dengan bahasa kata-kata. Ini komunitas fotografi sangat menarik banget ya. Jadi banyak komunitas foto sesuai genre, jadi
jadi satu Pak Hendi ya. Ya. Nah, Pak Hendi ini kan salah satu pengurus komunitas, yaitu fotografi and sharing yang ada di Probolinggo. Itu kan banyak dari genre-genre Pak ya. Nah, itu visi misinya untuk Probolinggo apa Pak sebenarnya PNS ini? Kalau dari fotografi and sharing sendiri, kita memang dari judulnya aja komunitas ini memang kita all genre. Jadi kita memang kita fokuskan adalah ke belajar fotografinya, bukan ke satu genre, tidak model tok, tidak landscape tok, tidak human interest tok, tidak street tok. Jadi kita semua terbuka untuk semua yang ingin berkembang belajar fotografi. Tempatnya adalah di komunitas fotografi and sharing PNS ini. Jadi ini yang jadi semangat kita. Jadi fotografi and sharing lebih fokus pada berbagi ilmu fotografi. Jadi semua all genre. All genre. Jadi ada ahli-ahlinya Pak. Semua nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang matang di bidangnya genre masing-masing. Gitu aja. Jadi free ya Pak. Kita free, mau belajar. Bebas mana aja. Nah, untuk masalah fotografi and sharing ini sendiri Pak ya. Sebelumnya kan punya nama lain Pak. Ya. Nah itu bisa diceritakan sedikit nggak Pak Hendi? Pasang surutnya komunitas di fotografi di Probolinggo ini memang tidak bisa lepas dari passion, tidak bisa lepas dari latar belakang yang mendirikan, tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan. Mereka punya visi misi sendiri-sendiri, tapi yang selama ini saya selalu berada di balik layar karena menurut saya konsistensi ini tidak lurus pada jalurnya. Iya. Akhirnya mau gak mau, akhirnya saya harus muncul di permukaan untuk mengakomodir semua kepentingan bahwa fotografi ini layaknya harus menjadi semacam media tempat kita berkarya, tapi juga media manfaat, media belajar, media apa saja yang bisa menjadikan kota kita, khususnya Probolinggo ini, bisa berkembang sejalan dan dengan kota-kota lain yang punya kreativitas di bidang fotografi. Itu yang dimaksud kayak kepentingan tuh kepentingan apa Pak? Apa ada salah satu seorang yang bikin komunitas ini hanya sebagai tempat untuk kepentingannya dia itu Pak? Sebetulnya banyak kepentingannya, dalam arti ada yang mengambil kesempatan dengan komunitas ini. Dalam arti mengambil kesempatan adalah ya ada sedikit politik juga di komunitas, tapi saya tidak mau membahas itu. Ada juga yang memanfaatkan ini untuk ladang mencari uang. Tapi kalau saya... Maksudnya ladang mencari uang dibuat ngejob atau gimana Pak ini? Dibuat ngejob dan dibuat nama ini untuk menarik, punya daya tarik. Bahwa seakan-akan prospek ke orang lain gitu? Prospek orang lain. Bahwasanya saya komunitas ini kalau mau ngejob ke saya gitu atau gimana Pak? Kurang lebihnya bisa seperti itu. Oke. Dan ini memang keluar dari jalur passion saya, bahwa ilmu itu harus dibagikan, ilmu itu harus kita sharekan. Dengan begitu kita akan dapat manfaatnya minimal, bukan untuk kita selaku pribadi, tapi minimal untuk Probolinggo. Ini semangat saya. Jadi intinya komunitas itu lahir untuk supaya mempunyai manfaat untuk masyarakat setempat, betul, terutama di Probolinggo ini. Siap, nah, Pak Hendi, ngomong-ngomong fotografi lagi tentang legalitas fotografi. Baru-baru ini kan banyak tuh Pak yang legalitas seperti sertifikasi, terus asosiasi-asosiasi itu. Nah, yang saya tahu di Probolinggo ini kan ada APFI Pak, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Betul nggak? Betul, ya. Nah, bisa dijelaskan Pak APFI supaya teman-teman yang ada di Probolinggo ini bisa mengerti lebih dalam tentang legalitas fotografi ini sendiri gitu. Ya. APFI adalah kepanjangan dari Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Dan Probolinggo adalah cabang dari APFI yang ada tingkat kota kabupaten di Probolinggo, ada yang pengdanya. Pengcapnya ini ada di Probolinggo. Kebetulan saya adalah pengurusnya untuk Pengcap Probolinggo. Berbicara tentang asosiasi, sebetulnya ini adalah bentuk kepedulian teman-teman yang sudah senior yang dan ada di atas atau gimana? Paham tentang fotografi ini, mau gak mau, karena fotografi adalah
sebuah teknik. Fotografi adalah sebuah keilmuan yang mau gak mau harus ada semacam sertifikasinya bahwa orang ini memahami fotografi dengan legalitas sertifikasi. Jadi ibaratnya APFI ini dengan sertifikasinya ibarat dengan sebuah lembaga pendidikan yang ada lembaga formal dan ini ada lembaga non formal. Non formal ini kasarannya bisa seperti paket A, paket B. Oh gitu, seperti sekolah itu ya sekolah. Pak ya? Siap, Karena siap. Kita di sekitar kita ini lebih banyak kita belajar fotografi, termasuk saya sendiri, ini belajar dari otodidak. Jadi banyak kita pelajaran ini kita dapat dari baca buku, berkumpul dengan komunitas, ini akhirnya mau gak mau kita dapat ilmunya dari sana. Bentuk bahwa kita mampu fotografi apa? Yang berhak menilai dan meluluskan adalah Lembaga Sertifikasi Fotografi Indonesia atau LESCOFI. LESCOFI ya Pak ya. Nah, itu tesnya kayak gimana Pak kemarin Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Yang Tes, intinya kayak yang diujikan gitu. diujikan. Bahwasanya saya ini fotografer gitu loh. Ya, ini yang mungkin sedikit lepas dari perhatian kita. Sebetulnya yang diujikan itu hal-hal yang sangat sepele dan itu sangat mendasar sekali. Jadi mendasar itu dalam artian bagaimana kita mengenal aperture, bagaimana kita mengenal speed, bagaimana kita mengenal ISO. Itu aja yang dikuatkan. Banyak fotografer sekarang yang dia itu menggunakan settingnya di program atau di kamera itu hanya setting otomatis semua otomatis. Sudah. Jadi semua akan terekam. Padahal hakikatnya di fotografi itu ada ilmu dasar yang harus kita pahami, yaitu segitiga exposure. Segitiga exposure itu kombinasi antara speed, diafragma, sama ISO. Itu harus kita mainkan. Nah ini yang kadang-kadang lepas dari perhatian kita. Karena kita merasa fotografer itu seakan-akan hanya memegang kamera itu kita bisa mengklaim fotografer. Padahal yang namanya fotografer adalah sebuah karya dari fotografernya sendiri, bukan kameranya, bukan senjatanya. Dan senjata kamera itu ibaratnya hanya sebuah pena. Untuk kita mau melukis atau kita mau menulis itu haknya fotografernya mau dibuat seperti apa. Pak ini ngedukasi teman-teman fotografer di Probolinggo itu seperti apa Pak? Ngedukasinya supaya kita ini bisa lebih mendalam ngerti tentang manfaat APFI itu sendiri dan sertifikasi itu sendiri Pak ini. Ya, sebetulnya kita memang tidak bisa memaksa. APFI itu adalah Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia ini dasarnya adalah legalitas surat bahwa kita mampu. Hanya selembar kertas selembar gitu Pak kertas, ya? Sebetulnya. Selembar kertas. Ibarat kita seperti melakukan melalui sebuah kursus. Kita bisa kursus komputer, kita lulus atau tidak itu hanya diwujudkan dalam sebentuk lembaran kertas. Tapi intinya tetap kemampuan kita secara teknis menguasai komputernya. Kalau ada sertifikasinya itu hanya menunjukkan bahwasanya kita mampu. Tapi masalah rezeki bukan di sana. Itu ranahnya wilayah yang udah lain. Beda itu lain ya, Pak, rezekinya frekuensi urusannya lain ya. frekuensi yang lain. Iya, itu rezekinya urusan Gusti Allah kan gitu ya Mas. Iya, betul, jadi betul. Itu bukan wilayah kita. Jadi kita hanya berusaha kalau membutuhkan bukti hitam di atas putih ada sertifikasinya. Kalau ada bukti kemampuan kita, ada portfolio kan seperti itu. Ya. Memang ada pos-posnya, ada bentuk hard copy-nya sendiri-sendiri. Tapi minimal legalitas kita, kemampuan kita sudah diwujudkan dalam bentuk selembar kertas itu. Walaupun hanya selembar, tapi minimal sudah ada bukti bahwa kita sudah lulus sertifikasi yang lembaga ini menurut saya cukup independen di Indonesia ini. Siap. Seperti itu. Terus yang Pak Hendy rasakan, kan Pak Hendy udah APFI, udah mendapat sertifikasi LESCOFI. Efeknya ke Pak Hendy itu apa Pak Hendy? Yang pernah udah dirasakan, ternyata
bermanfaat banget gitu loh sertifikasi ini gitu. Sertifikasi ini lebih kepada meyakinkan diri saya sendiri bahwa ternyata ilmu fotografi yang saya pakai, yang saya geluti, yang saya dalami ternyata beberapa tahun dulu diluruskan dan ada pembenaran dan memang ada teorinya melalui sertifikasi ini, karena yang dipelajari dan diujikan adalah ilmu-ilmu dasar sekali dalam fotografi, seperti segitiga exposure, itu aja yang paling mendasar. Jadi yang diujikan tuh yang basic semua. Padahal orang kadang menghiraukan Pak basic itu sendiri Pak Edi. Ya nggak apa-apa. Kayak beli kamera tanpa membaca buku manual, jadi langsung di otak-atik itu sendiri. Padahal di buku manual itu sendiri udah banyak tipsnya, terus ada panduan-panduannya, nama-nama tombol aja. Contohnya kalau kamera namanya ini analog Pak ya. Ini analog. Kita bicara DSLR namanya. Ini kenapa itu kan banyak tombol-tombol yang kita nggak paham. Yang ngerti cuma yang hijau auto gitu ya. Terus M itu manual, terus ya udah ngatur di situ aja itu. Selebihnya tidak memaham apa yang kita punya gitu loh Pak. Iya. Ini kembali kepada kita selaku pribadi. Kalau saya selalu menekankan kepada teman-teman komunitas bahwa jangan lelah kita belajar, kita harus selalu update. Jadilah pembelajar dan jadilah kita selalu belajar, karena di belajar ini kita akan selalu dapat ilmu baru. Betul. Pabrik mengeluarkan buku panduannya, mengeluarkan alatnya itu selalu ada alasannya. Produk dikeluarkan selalu ada manual booknya. Manual booknya biar tidak salah kita harus mempelajari, karena di manual book ini setiap karakter kamera itu berbeda. Jadi semakin baik kita mempelajari kamera, semakin baik kita tahu kelemahan dan kelebihannya. Kamera ini adalah karakternya, kita bisa memahami seperti itu. Jadi ada sisi lebihnya, sisi menariknya kita belajar segala sesuatu, karena beberapa brand itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul. Sekarang bagaimana tinggal kita berada di posisi mana, kita ingin belajar atau kita memang gak mau belajar, kita hanya menjadi penikmat. Karena menurut saya pribadi, pengalaman saya, ketika kita belajar, kita bisa mengupdate semua informasi, kita bisa tahu karakter kamera masing-masing, dan akhirnya kita bisa membandingkan. Dengan membandingkan, kita bisa tahu bahwa kamera ini, brand ini cocok dengan saya karena saya adalah seorang landscape misalkan. Kamera ini cocok dengan saya karena saya seorang human interest misalkan. Kamera ini cocok karena saya seorang wedding dokumentasi misalkan. Ini akan membuat kita belajar banyak tentang sebuah kamera, karakternya, dan wawasan kita belajar tentang apa saja. Nah, kan banyak teman-teman baru yang bermunculan nih Pak Hendi. Nah, kebanyakan itu kan bertanya, Pak Hendi, saya mau belajar fotografi, yang bagus tuh kamera apa gitu loh. Jawabannya gimana Pak Hendi? Biasanya kan, Pak Hendi, bagusan mana sih? Si kuning sama si merah gitu kan. Itu ini jawaban apa boleh gimana? Menyebutkan merek ya? Iya, nggak apa-apa sih. Gitu. Jawabannya kamera yang kita punya ini kamera yang terbaik. Kalau aku nggak punya kamera Pak Hendi, mau beli gitu loh. Mau beli, pelajari dulu aja, ikut komunitas, kita belajar dulu. Kita ngobrol langsung dengan pelaku-pelakunya, dengan para yang punya kamera sendiri, yang sudah bergelut lama di kamera. Akhirnya mereka memahami karakter kamera si merah seperti ini, kamera si kuning seperti ini. Siap. Jadi semakin orang memahami karakternya ini, itu akan menjadikan kita mau dibawa kemana, passion kita akan jadi seperti apa, itu sesuai genrenya. Jadi mau fotografi apapun, kameranya apapun, yang penting behind the gun gitu Pak. Behind the gun-nya. Iya. Itu yang paling penting. Nah, efek dari yang tadi kembali lagi ke legalitas fotografi seperti sertifikasi, itu sebenarnya udah lama Pak Hendi ya. Kayak seorang barista aja, itu kalau mau melamar kerja di sebuah coffee shop atau cafe, kopi gitu, itu kan mesti ditanyai, udah punya sertifikasi barista nggak? Kayak pelatihan-pelatihan. Nah, kita kan di dalam fotografi nih Pak ya, itu peran pemerintah setempat itu sudah menggunakan
sistem seperti itu nggak Pak? Ya. Kalau ada job apa ya kira-kira kalau di pemerintah kayak dinas-dinas itulah Pak? Ya, pernah diterapkan nggak Pak pemerintah setempat untuk saat ini masih belum, dan saat ini masih butuh kita perjuangkan. Oleh sebab itu kita tidak lelah dari APFI Probolinggo ini untuk selalu mensosialisasikan kepada pemerintah, juga beberapa instansi yang lain baik swasta maupun negeri, dengan harapan bahwa kita ini punya sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul, Jadi, betul. gitu. Jadi sebetulnya banyak fotografer lain yang mampu daripada kita, tapi secara legalitas formal tidak ada jaminannya. Bagaimana kita meyakinkan pengguna jasa kita kalau kita tidak tahu sertifikasinya, tidak tahu legal formalnya, tidak tahu hitam di atas putihnya? Gak apa-apa, boleh-boleh saja melakukan itu semuanya, boleh-boleh saja percaya mereka, tapi balik lagi di asosiasi sudah dijaminkan, sudah ada penunjukan, sudah ada selektif untuk itu, seleksi untuk itu semuanya. Tinggal kita mau kita gunakan atau tidak. Dan ini sebenarnya bukan tanggung jawab kita selaku pelaku, tapi juga tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga. Pemerintah ya, Pak, juga. Jadi kita sebenarnya tidak layak menggurui pemerintah, karena pemerintah harusnya lebih tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jadi contohnya kayak kita mau motret di perusahaan atau semuanya proyek gitu Pak ya. Kayak orang ngecat aja itu harus punya sertifikasi. Iya. Contohnya sertifikasi K3, dia punya enggak sertifikasi K3-nya. Jadi kalau dia mempunyai sertifikasi K3, jadi dia hak di job itu tersebut gitu loh. Kalau di pemerintahan kayak pas foto aja Pak, mungkin kira-kira sekolah-sekolah memperhatikan nggak Pak ini? Untuk saat ini kayaknya masih belum. Masih belum masih ya Pak? Belum. Tapi ini agak terlambat ya Pak berarti ya Pak, informasi tentang legalitas fotografi itu. Boleh dikatakan terlambat. Tapi kita nggak perlu menyalahkan. Tapi ini tanggung jawab kita bersama selaku penggiat fotografi. PR bersama ya. PR bersama. PR bersama. Oleh sebab itu jangan enak-enakan ketika kita berkomunitas. Jangan enak-enakan bahwa kita sudah paham fotografi, tapi bagaimana fotografi dan keilmuan kita bisa berkontribusi terhadap pengembangan fotografi, pengembangan kreativitas, dan pengembangan apa saja yang ada sangkut pautnya dengan pembelajaran. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi jangan kita menyalahkan orang lain, tapi lebih kepada bagaimana kita bisa berkontribusi terhadap keilmuan di fotografi ini sendiri. Cara mengajak teman-teman supaya teman-teman ikut les coffee atau apa namanya Pak, kayak supaya legal gitu, gimana Pak caranya? Kan kebanyakan gini, Pak Hendy nih udah sertifikasi fotografi, nah udah legal gitu loh, seperti apa namanya yang barista yang tadi saya ceritakan itu ngajak teman fotografi lain untuk supaya dia juga bersertifikat gitu Pak nggih. Kan jawabannya gini Pak, kadang ngapain sertifikat gitu loh, job udah banyak, nggak ngaruh gitu loh. Nah betul. Itu gimana Pak nanggapinya, atau mengajak teman-teman supaya open? Kita tidak bisa menekan mereka, nggak bisa maksain, tidak bisa memaksa mereka, karena bagi saya mau gak mau perkembangan dunia ini akan mengglobal. Perkembangan dunia ini akan tenaga kita, keahlian kita, mau gak mau cepat atau lambat akan bersaing dengan tenaga asing. Dan tidak ada batasan, tidak ada pembatasan ini wilayahku, kamu tidak boleh masuk seperti itu. Jadi kasarnya seperti ini, Mas Anjir. Kasarnya seperti ini. Kita tidak bisa membatasi wilayah krucil ini, wilayah Probolinggo ini. Kita tidak boleh membatasi bahwa wilayah Probolinggo hanya untuk konsumsi fotografer Probolinggo tok, nggak bisa seperti itu. Karena kita bicara masalah pasar, kadang-kadang pengguna jasa kita, klien kita itu ngambil klien dari luar. Betul itu. Pengambil orang dari luar. Mau nggak mau, kita harus membuka diri. Kita berani nggak bersaing dengan fotografer luar. Fotografer di luar kota Probolinggo. Kalau kita tidak menyiapkan diri, ini di skup kota kecil. Kota kecil. Apalagi ketika kita bicara masyarakat MEA. MEA ya. Ya, ketika kita bicara MEA, kesiapan kita apa?
bentuk kita apa yang kita siapkan. Makanya banyak orang luar Pak ya kerja di ya, Indonesia. Mau gitu, nggak Pak, mau ya? seperti itu. Kita tantangannya kita akan tidak hanya bersaing dengan orang-orang lokal, tapi kita bersaing dengan orang asing. Apa kesiapan kita? Bentuk kesiapan kita apa? Kepedulian kita apa? Kalau kita tidak belajar merubah mindset kita, ini kita akan terlambat dan kita selamanya tidak akan bisa mengejar dan akan menyalahkan pemerintah, menyalahkan keadaan bahwa ini pasar saya kok kenapa direbut orang lain. Salahkan diri kita dong. Jangan nyalahkan orang lain karena kita tidak siap dengan kondisi seperti ini. Sebetulnya pasar ini ketika pasar global ini milik semua sudah. Jadi pernah juga saya waktu motret di suatu perusahaan Pak, itu kebanyakan ditanyain dari Surabaya nggak? Dari Surabaya Mas, dari Malang Mas. Nah, padahal kita ini di sebelahnya loh, tetangga sebelah betul. Gitu loh. Iya. Kan saya tanda tanya faktor apa yang mereka bisa mengambil fotografer luar untuk motret di daerah ini gitu loh Pak Andi. Mungkin salah satunya yang bersertifikasi itu ya Pak Andi. Iya, nanti pada akhirnya seperti itu. Jangan gitu. Nantinya ya perusahaan ini cepat atau lambat dia akan ibaratnya seperti ini. Bagaimana saya bisa merekomendasikan di perusahaan, misalkan perusahaan BUMN. Bagaimana saya bisa merekomendasikan hanya nama ini Pak, orang ini bagus. Tanpa kita bisa tahu sertifikasinya, bentuk keilmuannya seperti apa. Betul. Ketika ini tidak bisa kita tunjukkan, ya kita sama aja cuma ngobrol, cuma tidak ada bukti. Sebenarnya bisa kita tunjukkan dengan portfolio, tapi ini tidak bisa menutup kemungkinan bahwa ternyata legalitas ini tetap dibutuhkan. Dibutuhkan banget. Iya. Apalagi nanti legalitas ini yang berkaitan dengan legalitas formal dari Badan Sertifikasi Nasional BNSP. Ini yang nanti akan lebih berperan nantinya, akan bisa lebih mempengaruhi nantinya. Seperti itu. Kayak contohnya kemarin ada lowongan fotografer haji Pak. Ya, nah itu kan ada syaratnya. Fotografer usia berapa, terus memiliki sertifikasi level 5 seperti itu. Mungkin betul. Pengaruhnya saat-saat ada yang seperti itu Pak. Iya. Mau nggak mau tender seperti itu. Mau nggak mau nantinya kita akan dihadapkan, kita akan di posisi di situ. Cuma sekarang pertanyaannya bagaimana persiapan kita selaku fotografer untuk menyiapkan diri kita untuk maju ke tantangan yang lebih besar lagi. Itu. Ternyata fotografer Probolinggo ini banyak diserobot oleh fotografer lain. Karena apa? Kita sendiri selaku fotografer lokal tidak siap, tidak berdaya menghadapi serangan dari luar. Karena apa? Kita tidak menyiapkan diri kita sendiri. Jangan dianggap sertifikasi ini gak penting untuk saat ini. Betul. Tapi minimal persiapan ini harus kita siapkan sejak awal. Karena saya anggap komunitas ini adalah lahan tempat kita berbagi, lahan kita untuk diskusi, lahan kita untuk belajar bersama. Oleh sebab itu gunanya komunitas itu adalah seperti itu Pak Haji. Pemerintah setempat kalau di daerah kita sendiri itu biasanya nggak ngelihat seperti itu Pak, nggak ngelihat portofolio, nggak ngelihat legalitas, kamu sertifikasi nggak, kamu layak nerima job ini nggak gitu loh. Cuma yang dilihat budget Pak gitu loh. Iya. Makanya orang Probolinggo itu berusaha seminimal mungkin merusak budget harga seperti itu. Bukan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas diri dalam berfotografi itu Pak, kualitas fotonya maksudnya, dan kualitas standar legalitasnya itu. Ini sebenarnya PR kita bersama, Mas. Jadi kita tidak bisa menyalahkan pemerintah selaku pemangku kebijakan. Kita tidak boleh menyalahkan klien karena mereka punya hak juga untuk menentukan pilihannya. Tapi kembali lagi, bagaimana kita menghargai karya kita? Kalau kita berebut menurunkan harga, khawatir kita tidak punya pasar, kita tidak punya rezeki untuk itu. Sebetulnya jangan pernah khawatir untuk kita kehilangan rezeki kita, karena nomor rekening kita tidak akan pernah lepas dari rezekinya Allah. Allah tahu kok nomor rekening kita, Allah tahu kok rezeki kita. Soalnya kalau ketika kita Muslim, kita selalu berkeyakinan rezeki mati itu semua ditentukan oleh Allah. Jadi kita nggak perlu salah alamat, nggak mungkin salah alamat rezeki itu. Jadi kalau kita menghargai karya kita, ini berarti sudah langkah awal bahwa kita sudah meletakkan fondasi kita, level kita di sini.
Kalau kita selalu menurunkan harga kita, Iya. selalulah mencari kita, nanti akan semakin turun harga kita. Betul, betul. Bagaimana, pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa menaikkan harga kita kalau fotografernya sendiri tidak mau, harganya, tidak mau menghargai karyanya sendiri? Siap. Seperti saya, Pak. Foto saya itu standar aja. Cuma saya nggak mau ngikutin ngerusak harga dulu. Padahal ada foto hasil karya fotonya itu lebih bagus dari saya menurut saya gitu. Itu harganya lebih murah daripada saya gitu loh. Itu gimana, Pak? Berarti saya nggak mau maju dong. Enggak, bukan seperti itu. Balik lagi, Mas Hasil. Ini masalah meletakkan posisi kita, meletakkan bagaimana kita menghargai karya kita, bagaimana kita menghargai keilmuan kita untuk kita rupiahkan dalam bentuk tarif itu tadi. Menurut saya Cuek aja, Pak ya. cuek aja, Cuek aja nggak ya. apa-apa. Meskipun ada yang ngejudge, wah kalau- fotomu elek tapi Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa ya. Jangan khawatir. Nanti itu akan ada prosesnya. siap. Ketika kita berkontribusi terhadap fotografi di Probolinggo ini, menentukan langkah kita, level kita ini adalah di mana kita menentukan harga kita di posisi mana. Betul. Biarkan market nanti yang menentukan. Iya. Market nanti yang bicara. Marketnya level harga segini di sini, marketnya harga sini, fotografernya ini, market ini harganya segini. Nanti pasar yang akan menentukan sendiri. Nah, jangan pernah khawatir. Ini yang Oke. terakhir mungkin kembali ke komunitas. Ini kan Pak Hendi salah satu komunitas fotografi and sharing. Nah, di komunitas itu kan punya visi dan misi Pak Hendi. Ya, Nah, ya. misi apa yang Pak Hendi belum tercapai saat ini dan masih dalam tahap PR? Ya, ya. Itu apa, Pak? Banyak sebetulnya, banyak. Kalau secara pribadi, saya Iya. punya target, saya harus nulis buku sebetulnya. Buku saya, dasar fotografi sudah ada. Tinggal buku yang kedua saya, ini masih belum saya kerjakan. Siap. Tapi saya tidak mau hanya berkarya secara pribadi, tapi saya mau berkarya secara kolektif melalui komunitas ini. Bagaimana fotografer di Probolinggo bisa menulis karyanya sendiri, bisa menulis pesan-pesannya sendiri, bisa menulis karyanya bersama, tapi nanti kita bisa bukukan bersama untuk membangun dan menjadi photobook yang keluar dari Probolinggo. Jadi biar Probolinggo ini namanya di nasional atau di dunia bahwa kita punya semangat besar. Kita punya beberapa tempat wisata yang menarik, kita punya produk-produk lokal yang menarik, kita punya kearifan lokal yang menarik. Bagaimana kita bisa mengangkat itu semuanya menjadi sebuah buku foto, yang buku foto itu nanti bisa bermanfaat untuk orang lain, yang dipelajari oleh orang lain dari daerah lain untuk menjadi wacana keilmuan bahwa ternyata di Probolinggo ini punya buku foto bersama. Ini semangat saya untuk membangun komunitas biar karyanya itu abadi. Itu ya teman-teman, barusan sudah membahas tentang komunitas dan legalitas fotografi. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, yang nggak berfaedah tolong dibuang, yang bermanfaat kita ambil gitu Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Hendi. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Hoka Podcast, Sharing is Caring. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.